Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali para sahabat entrepreneur dan para sahabat peduli sehat, juga para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik kreativitas dan inovasi. Saya yakin Anda pernah mendengarnya. Untuk itu, mari kita ikuti pembahasan ini. Kita perlu tahu ada sebuah kisah. Kisah ini mengisahkan tentang kreativitas dan inovasi. Yaitu kisah sukses teh botol sosro. Ini merupakan kisah perjalanan Sucipto Sosrojoyo yang lebih kita kenal adalah merek teh botol sosro. Pada tahun 1965, Teh Wangi Melati dengan merek cap botol yang telah dikenal di daerah Jawa mulai diperkenalkan di Jakarta. Promosi dilakukan langsung oleh Pak Sosro dengan mendatangi tempat keramaian dan membagi secara cuma-cuma sampel atau contoh teh wangi merek cap botol tersebut. Setelah bertahun-tahun melakukan teknik promosi cicip rasa, akhirnya pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual air teh siap minum dalam kemasan botol dengan merek teh botol sosro. Pada tahun 1974 didirikanlah pabrik PT Sinar Sosro dan desain botol teh botol sosro berubah dan bertahan sampai sekarang. Pabrik tersebut merupakan pabrik teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia dan bahkan pertama di dunia. Demikianlah gambaran bagaimana kreativitas dan inovasi di dalam berwirausaha dengan melihat kisah sukses teh botol sosro. Sekarang kita bahas tentang kreativitas dan inovasi. Apa itu yang dikatakan kreativitas? Kreativitas itu merupakan suatu kemampuan untuk mengembangkan ide baru atau inovasi dan cara baru dalam pemecahan masalah serta menemukan peluangnya. Bisa kita katakan sebagai thinking new thing. Kemudian apa yang kita katakan sebagai innovation atau inovasi? Inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah serta menemukan peluangnya, yang bisa kita katakan sebagai doing new thing. Proses berpikir kreatif dan bertindak inovatif merupakan nilai tambah dan hal ini merupakan sumber peluang bagi seorang wirausahawan. Tuntutan kreativitas di dalam bisnis masa kini agar memiliki keunggulan dibanding dengan pesaingnya dan mempertahankan eksistensi usaha, maka harus terus berupaya mencari sesuatu yang baru atau berinovasi
dan mengembangkan apa yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kreativitas sangat diperlukan oleh setiap wirausahawan. Seorang wirausahawan harus memastikan bahwa kreativitas yang telah usang harus ada solusi yang lebih kreatif lagi. Selalu bila usang harus ada solusi kreatif dan begitu seterusnya. Para peneliti telah mengatakan bahwa kreativitas menyangkut keputusan tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda melakukannya dengan lebih baik. Jadi, urutan tersebut melibatkan sebuah proses, bukan hanya melihat hasil akhir yang diharapkan, sehingga kita tidak perlu merasa sangat terbebani untuk menjadi kreatif. Dalam kehidupan sehari-hari, para peneliti telah membedakan tipe kreativitas. Membuat atau menciptakan, di mana penciptaan merupakan proses membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Mengkombinasikan dua hal yang lebih yang sebelumnya tidak saling berkaitan sehingga menjadi lebih bermanfaat. Memodifikasi sesuatu yang memang sudah ada. Proses ini berupaya mencari cara-cara untuk membentuk fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi lebih banyak kegunaannya bagi orang lain. Ini merupakan sebuah kreativitas. Apa yang menjadi hambatan di dalam teknik meningkatkan kreativitas sebagai seorang wirausahawan? Maka secara rinci ada beberapa hambatan yang dapat kita ketahui, antara lain yaitu hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini biasa terjadi karena biasanya seorang wirausahawan ini bisa mengalami mental blocking. Mental block ini terjadi karena otak manusia punya keterbatasan. Kalau sudah fokus di dalam satu hal atau objek, biasanya hal yang lain tidak diperhitungkan. Dan sebetulnya itu bisa mengganggu kreativitas di dalam berwirausaha. Hambatan yang kedua itu adalah hambatan budaya. Kita bisa berinovasi apa saja, menciptakan sesuatu yang baru atau memodifikasi hal-hal yang sifatnya sudah ada, lebih dibuat lebih baru, lebih terkesan, lebih menarik. Tetapi kadang-kadang budaya kita ini memberikan hambatan, mengingat biasanya ini tidak sesuai dengan kearifan lokal. Sehingga penciptaan kreativitas dengan adanya sebuah inovasi ini kurang bisa matching dengan kearifan lokal. Yang ketiga adalah hambatan lingkungan. Kadang-kadang seseorang yang punya kreativitas tinggi untuk menciptakan sesuatu yang baru, ini menjadi bahan tertawaan daripada lingkungan atau bertentangan dengan kondisi lingkungan kita. Sehingga akhirnya sebuah kreativitas harus pupus karena adanya hambatan lingkungan. Yang keempat adalah adanya hambatan bahasa berpikir. Sebuah kreativitas ini merupakan dari hasil renungan otak kanan kita. Ini mulai bekerja melompat-lompat,
tidak sesuai dengan alur logika, sehingga untuk menuangkannya dalam bentuk bahasa atau kalimat atau tulisan dalam gagasan dalam tulisan ini biasanya terjadi ya kesulitan, sehingga hambatan dalam bahasa berpikir ini tidak dimengerti oleh orang lain. Akhirnya apa yang menjadi kreativitas kita ini juga pupus. Yang kelima adalah hambatan keterpakuan fungsional. Hal-hal yang sifatnya sudah berbentuk aturan main atau prosedur, kalau ini dibuat yang lebih kreatif dan inovatif, biasanya ini menimbulkan ancaman atau kecaman karena dianggap sebagai sesuatu hal yang keluar daripada aturan, sehingga kreativitas akan mengalami hambatan. Yang keenam adalah hambatan kebiasaan memandang. Bagaimana seseorang itu memandang suatu persoalan. Setiap individu mempunyai cara pandang yang berbeda, sehingga setiap individu juga punya kreativitas dan inovasi yang berbeda-beda pula. Kadang-kadang cara pandang kita sebagai seorang wirausahawan ini tidak sesuai dengan cara pandang orang lain. Sebetulnya tidak ada masalah, karena setiap insan mempunyai cara pandang yang beda-beda. Tetapi kadang-kadang karena akibat cara pandang yang berbeda ini juga bisa mengganggu kreativitas dan inovasi daripada diri kita. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dalam proses penyelesaian masalah? Yang pertama, kita bisa melakukan perumusan masalah secara kreatif. Masalah ini masalah yang seperti apa? Masalah ini apakah menyangkut kebutuhan orang banyak? Kalau memang ini merupakan kebutuhan orang banyak dan selalu dibutuhkan dalam setiap harinya, maka kalau ini tidak bisa memenuhi, kita kategorikan sebagai suatu masalah. Yang kedua adalah bertanya dan bertanya. Begitu kita bisa menetapkan masalah yang sifatnya kreatif, maka kita mesti harus bertanya. Misalnya di dalam menanak nasi itu aja. Biasanya kita menanak nasi hanya ya dimasukkan rice cooker sudah masak. Tapi ternyata masakan yang dimasak di dalam alat tersebut menimbulkan permasalahan karena nasinya tidak enak. Maka kita harus bertanya, mengapa gerangan bisa demikian, nasi tidak menjadi enak setelah dimasak menggunakan rice cooker. Langkah berikutnya adalah kita lakukan curah gagasan, penuangan ide. Untuk dapat melakukan curah gagasan yang efektif, perlu diperhatikan 3 kondisi berikut. Yang pertama adalah selama proses mencurahkan gagasan jangan melakukan penilaian. Kita hanya menyampaikan gagasan itu berupa apa saja, dan kita tidak perlu menilai kelemahan atau keunggulannya. Yang kedua adalah proses pencurahan gagasan harus benar-benar bebas atau free.
Tadi tidak ada perasaan tertekan, perasaan malu, perasaan sungkan. Semuanya akan kita curahkan ide-ide itu. Berikutnya adalah usahakan sebanyak mungkin gagasan dapat dilontarkan dan batasi apa itu yang menjadi hambatan lingkungan. Kemudian berikutnya setelah kita lakukan yang namanya curah gagasan atau penyampaian gagasan, cara meningkatkan kreativitas di dalam penyelesaian persoalan ini, kita memang mesti siap dikatakan atau mendapatkan stempel menjadi orang yang aneh. Seperti yang dicontohkan tadi, bagaimana rice cooker bisa memberikan masakan berupa nasi yang enak dimakan. Kita curahkan gagasan kita sehingga akhirnya kita mendapatkan stempel orang aneh, dan kita bisa menciptakan juga iklim itu menjadi iklim kreatif. Tidak menjadi persoalan walaupun kita dikatakan sebagai orang yang aneh. Penggunaan otak kiri yang berlebihan menyebabkan seseorang lebih teratur dalam berpikir, analitis, dan kurang kreatif, sehingga terlalu banyak pertimbangan dalam bertindak dan cenderung menjadi pengekor saja. Berbeda dengan otak kanan yang berpikir secara loncat-loncat tak beraturan, memungkinkan seseorang berpikir kreatif sehingga semua ide atau gagasan itu bisa tercurahkan. Berikut perbedaan antara otak kanan dan otak kiri. Otak kanan menurut Carty 1998 membuat pembagian fungsi kerja otak menjadi dua belahan hemisfer, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kanan kita ini berfungsi sebagai pemikir acak, pemikir intuitif atau naluriah, pemikir holistik atau menyeluruh, pemikir sintesis, pemikir subjektif, dan berpola pikir kreatif, serta mengamati sesuatu sebagai keutuhan yang bulat. Berbeda dengan otak kita yang kiri. Otak kita kiri ini adalah otak untuk berpikir logis, berpikir berurutan, berpikir rasional, berpikir analitis, dan berpikir objektif. Juga berpikir kritis dan mengamati sesuatu sebagai bagian-bagian. Sudah lengkaplah isi daripada otak kita, saling memberi dan saling mengisi antara otak kiri dan otak kanan. Bagaimana kita bisa menggunakan atau harta karun yang tidak pernah kita gunakan ini, yaitu otak kanan kita, yang selama ini pendidikan kita selalu mengajari menggunakan otak kanan, otak kiri, sehingga yang terasa hanya otak kiri. Padahal di dalam hidup kita ini penggunaan otak kita harus seimbang. Yang selama ini otak kiri itu hanya 20%, tetapi digunakan maksimal, dan otak kanan ada 80%, tetapi tidak pernah digunakan atau diasah. Seperti itu gambarannya, bahwa otak kita ini sebetulnya kita sudah diberikan bekal sisi otak kanan dan otak kiri yang bisa menggunakan secara kreatif, yaitu di otak kanan. Arti penting inovasi dalam kewirausahaan, yaitu ada 5 jenis inovasi yang penting dilakukan wirausaha. Yang pertama adalah pengenalan barang baru atau perbaikan barang yang sudah ada. Ini inovasi. Kita bisa menciptakan yang baru
Kalau tidak bisa, maka kita akan membuat barang yang sudah ada menjadi barang yang baru dengan cara menggabungkan barang lama satu dengan barang lama dua menjadi barang baru, artinya mempunyai fungsi yang baru, artinya mempunyai nilai-nilai inovasi. Yang kedua adalah pengenalan metode produksi baru. Memang selama ini ada metode produksi itu ya tetap gitu-gitu saja, sesuai protap atau sesuai prosedur tetap atau sesuai manual. Tetapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita bisa menciptakan produksi itu dengan metode produksi baru yang bisa lebih cepat produksinya dan lebih efisien. Yang ketiga adalah pembukaan pasar baru, khususnya pasar ekspor atau daerah yang baru. Yang keempat adalah penciptaan atau penggandaan persediaan bahan mentah atau setengah jadi. Dan yang kelima adalah penciptaan suatu bentuk organisasi industri yang baru. Untuk membangun perusahaan inovatif, Kotler menekankan pentingnya sejumlah faktor. Adanya budaya penemuan, setiap organisasi bisnis harus disesaki, harus dipenuhi oleh orang-orang yang punya semangat inovasi. Juga mengembangkan inovasi sebaiknya berdasarkan riset, sebab perusahaan dikatakan inovatif kalau secara sengaja membangun dan melakukan proses untuk menghasilkan temuan baru atau inovasi baru. Seorang wirausaha harus segera menerjemahkan mimpi-mimpinya menjadi inovasi untuk mengembangkan bisnisnya. Inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang kita miliki. Kemudian bagaimana kita bisa melindungi gagasan dari hasil kreativitas dan inovasi? Hak kekayaan intelektual atau hakilah yang akan bisa melindunginya. Apa itu yang dikatakan haki? Yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual. Lingkup dari haki antara lain yaitu hak cipta, yaitu hak istimewa guna melindungi pencipta dan keorsinilan ciptaannya. Kemudian selain hak cipta ada lagi hak kekayaan industri. Ini berupa paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek dan rahasia dagang. Ada beberapa langkah untuk mendapatkan hak paten, yang itu langkah yang pertama adalah tetapkan bahwa yang ditemukan itu benar-benar baru. Jadi kalau kita lihat di Google Paten bahwa apa yang kita ciptakan ini merupakan penemuan baru, belum pernah ada yang menciptakannya. Langkah kedua, dokumentasikan produk yang ditemukan tersebut. Jadi mesti harus apa yang kita temukan itu kita tulis, kita potret, sehingga tidak menjadikan lupa, sehingga kita tahu persis prosedur yang harus dilakukan. Kemudian langkah ketiga yaitu telusuri paten-paten yang telah ada. Kalau kita menemukan sesuatu atau menciptakan sesuatu,
maka kita harus mentelusurinya di Google Paten, apakah di sana sudah ada atau belum, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Langkah yang keempat yaitu pelajari hasil penelusuran Anda. Artinya, apakah itu merupakan bagian-bagian dari suatu bangunan atau bentuk penemuan, atau memang benar-benar orisinil belum pernah ditemukan walaupun itu hanya bagian-bagian. Demikianlah apa yang telah kita bahas. Para sahabat peduli sehat dan para sahabat entrepreneur serta mahasiswa dalam satu visi, mungkin Anda akan bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.